selalu kalau misalnya ada acara meet and greet atau nonton bareng film, apalagi sekarang buka puasa, apalagi anniversary, saya selalu dapat apa ya? Selalu dapat berkah. Dibawain ini dari Banjarmasin nih. Ini dari Banjarmasin, kita buka ya. Ini oleh-oleh dari Banjarmasin. Emang selalu ada ya Bang Vino? Emang selalu ada. Jadi mereka selalu ngebawa kadang nggak mau kalah, temennya bawa harus bawa lagi. Enggak. Pokoknya saya kalau misalnya lagi nggak punya duit, bikin acara aja. Pasti dapat beras, dapat segala macam. Ada apa aja sih ya Bang Vino nih? Wah, ini usaha baru Koko. Ini kayak kerupuk dari Banjarmasin. Ini juga apa namanya, pokoknya makanan khas semua nih dari sana nih. Suratnya mungkin Bang Vino? Ini ada surat. Suratnya. Bacain, Bang. Tuh Bang Vino, NK Marsya. Ini ada oleh-oleh sedikit dari Banjarmasin. Semoga syukur. Ada lagi nih, ini sebetulnya katanya kado ulang tahun. Saya ulang tahunnya belum, tapi bulan Maret. Ini pesannya tuh Abang Vino Bastian dari Viviana Pertiwi. Early birthday gift katanya. Wah, ini emas batangan nih. Wah, ini kayaknya madu deh. Apa sih? Ani ya? Iya kan? Jingsani. Madu kan? Ya pokoknya. Oh, jam tangan. Boleh dibuka nggak sih Bang Maaf ya. Vino? Baca surat. Diedit aja. Jadi Saya buka ya. oh itu masih ada. Wah, masih segel nih. Sebetulnya nggak boleh dibuka karena belum ulang tahun. Tapi karena teman-teman media udah ini. Ya elah. Bisa, Bang. Maretnya tanggal berapa sih Bang? Maretnya. Ada deh. Karena kan bulan Maret. Pokoknya Aries deh, masih Aries. Sama kita dong. Susah. Apa ya? Ini modal banget loh. VGB Friends tuh selalu luar biasa. Makasih banyak ya Viviana ya. Nah itu aja. Ini ada masih. Karena bulan puasa jadi dapat makanan juga tuh. Selamat menikmati lemper isi bahan sapi dengan keluarga yang spesial. Ini dibuat oleh ibunya. Yang buat oleh ibunya Vivi. Jadi memang mereka ini kumpul di sini dengan sepengetahuan orang tuanya. Tadi juga ada yang video call. Kamu ya video call tadi sama ibunya ya? Dia video call sama ibunya. Ya kira-kira gitu deh. Kebersamaan kami tuh memang udah lama banget. Jadi saling supportnya udah luar biasa banget. Udah kayak keluarga. Makanya namanya bukannya fans tapi friends gitu. Fans hari ini agenda hari ini happy anniversary 15 tahun. Iya. Kak Vino sama fans. 15 tahun perjalanan sama fans tuh kayak gimana sih Kak Vino? Perjalanan 15 tahun sama fans tuh justru yang menarik buat saya adalah keberadaan fanbase ini tuh bukan saya yang buat gitu. Tapi mereka memang benar-benar militan, mereka memang benar-benar membuat sendiri sampai mereka mengajukan tadinya namanya VGB fans atau apa kalau nggak salah Vino. Cuman saya yang ganti. Saya bilang saya nggak mau jadi ada kelas yang beda antara fans dengan idolanya. Saya pengennya kita sama aja karena saya nggak bisa akan berkarir di sini tanpa adanya bantuan teman-teman semua. Jadi akhirnya namanya Friends. Ya udah, jadi VGB itu singkatan dari nama saya Vino G Bastian dan Friends. Jadi selalu support terus. Mereka selalu walaupun nggak bisa tiba-tiba jumlahnya banyak, kadang-kadang juga sedikit, tapi yang paling penting buat saya tuh gimana caranya tetap konsisten gitu. Nah selama 15 tahun mereka konsisten terus, walaupun udah tadinya masih single, sekarang udah pada berkeluarga, punya anak, bahkan tadi ada yang punya cucu. Buat saya tuh luar biasa banget sih, dan mereka udah kayak apa ya, nafas buat saya untuk berkarya gitu. Jadi setiap saya punya sebuah karya, mau karyanya itu sukses atau nggak sukses, mereka tetap selalu ada di samping saya gitu. Pengalaman nggak sih Kak Vino sama pengalaman menarik nggak sih sama fans sendiri Kak Vino? Pengalaman menarik banyak banget sih, pengalaman menarik. Bahkan dulu pernah ada satu film saya, pemainnya tuh mereka semua gitu, jadi mereka diminta untuk datang untuk main gitu. Cuman karena mereka bukan orang film, bukan orang yang berada di entertainment, kadang-kadang kan kasihan
syuting tuh kelihatan enak gitu, tapi harus berulang-ulang, terus harus dari pagi sampai pagi. Jadi akhirnya ya udah mereka cukup menikmati kalau filmnya atau karyanya keluar aja. Dispesialkan banget sama para fans tuh selama 15 tahun. Banget. Kayak gimana sih Kak Vino? Aduh, terharu banget sih, terharu banget. Saya selalu kalau ada momen-momen kayak gini tuh kayak tadi kayak nggak bisa nahan haru gitu. Karena gimana ya? Karena dia tahu, mereka tuh tahu dari saya dari belum jadi apa-apa sebenarnya, dari film pertama, bahkan dari karya pertama, dari banyaknya film yang nggak sukses juga gitu, mungkin ada banyak haters juga gitu, tapi mereka tetap setia aja gitu, mereka tetap membangun VGB Friends ini dengan apa ya, dengan kekeluargaan gitu, dan mereka juga bukan tipe fanbase yang mereka militan tapi nggak pernah menjelek-jelekan orang yang nggak suka sama karya kita gitu. Jadi kalaupun ada orang yang suka ya mereka santai aja gitu. Jadi mereka udah cukup dewasa gitu, dan buat saya keberadaan mereka tuh bisa jadi tujuan saya sih. Kadang-kadang misalnya kalian tuh mau lihat saya bikin film apa lagi sih? Biasanya kita diskusi gitu. Maunya film action gitu. Oke, bikin film action. Terus kayak kemarin kita belum pernah lihat nih Kak Vino main film horor gitu. Akhirnya saya ambil film Kodrat gitu. Jadinya hal-hal kayak gitu tuh buat saya penting gitu. Jadi bukan cuman si penggemarnya atau fansnya ini yang selalu mendengarkan idolanya, tapi di sini kita balik, kita yang selalu mendengarkan mereka, apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apa sih yang kan kadang-kadang kita juga jenuh, kadang-kadang kita juga capek, tapi dengan keberadaan mereka tuh bikin kita jadi semangat. Ini tiap tahun Bang mungkin rutin? Tiap tahun. Ada waktu tertentu? Tiap tahun. Kalau momen ini sebenarnya tiap tahun kan, biasanya bulan Maret itu emang anniversary VGB Friends. Biasanya kita ke panti asuhan atau enggak bagi-bagi sama anak-anak jalanan. Tapi karena ini tadi hujan, jadi kita ngumpul dulu di sini. Nanti teman-teman baru melanjutin lagi bagi-bagi sedekah lah sedikit gitu. Terus dan yang saya banggain sama teman-teman VGB Friends ini, mereka tuh selalu cepet banget kalau misalnya kayak ada ada bencana di mana, gempa atau apa, mereka tuh dengan kemampuan yang mereka punya, mereka bisa tiba-tiba ini anak-anak ini udah nyampe di Palu gitu, karena ada VGB Friends di Palu juga, misalnya di Banten menyalurkan bantuan-bantuan itu, dan ini membuat saya jadi kayaknya hubungan antara fans dan idola itu nggak cuma dari sekedar support di karyanya deh, ternyata bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Bahkan di antara mereka punya project-project sendiri, bikin project sendiri yang menghasilkan uang, dan buat saya itu bermanfaat banget. Jadi kita nggak cuma nongkrong-nongkrong doang. Tapi sebagai banyaknya fans dan apapun itu netizen gitu bisa dibilang juga, ada nggak sih mungkin fansnya Kak Vino tuh yang sangat ngebela Kak Vino, kayak tadi mungkin dikritik atau ada kan kadang-kadang fanbase-nya yang sangat menjaga banget artisnya sampai berantem. Iya, pasti ada gitu. Karena gimana pun juga kita nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka adalah yang paling tahu jatuh bangunnya kita gitu. Mereka yang tahu banget perjuangan tiap idolanya masing-masing gitu kan. Dan juga di VGB Friends. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba mungkin nggak salah juga, tapi misalnya mengkritik sementara kritikannya tuh nggak masuk, nggak kena, karena orang ini sebenarnya nggak kenal siapa idolanya gitu. Misalnya mereka cepet banget merespon balik itu, tapi dengan kedewasaan mereka, cara meresponnya pun kita sama-sama belajar. Jadi ngeresponnya tuh nggak yang ngerespon balik dengan keras juga, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar-benar informatif gitu loh. Kalau dulu begitu misalnya ada sesuatu yang sebetulnya maksudnya nggak menyerang, tapi buat mereka ya itu berupa serangan gitu. Mereka dengan cepat banget, dan bisa akun hilang tuh kalau dulu belum ada sih ya, karena kan dulu nggak kayak sosmed itu nggak seperti sekarang gitu kan. Dan tapi adanya pertemuan rutin seperti ini, bahkan yang datang itu udah sama anak-anaknya, ngebuat kita tuh udah bukan jadi kayak antara fans sama idola sih, udah benar-benar keluarga. Biasanya saya Marsha, anak saya biasanya suka datang, tapi karena ini pas puasa, anak saya puasa, besok kemarin dia agak kurang fit, jadinya jagain di rumah. Terus ada nggak sih
komunikasi sama fans tetap solid itu gimana? Sebetulnya kalau buat saya pribadi ya, dengan gimana ngebuat suatu fanbase itu tetap solid dari kitanya sendiri sih. Gimana caranya kita menghargai mereka gitu, gimana kita caranya kan kadang-kadang gini, ada teman dari jauh dari Lampung datang ke sini, susah payah gitu ya, sikap kita di sini, penerimaan kita gitu, dan penerimaan teman-teman di sini gitu. Bahkan apa namanya, tadi yang dari Banjarmasin juga saya tanya, kamu di Jakarta apa namanya ada keluarga gitu sih? Enggak. Terus gimana? Ya kan kita semua keluarga, dan buat jawaban-jawaban seperti itu tuh buat saya bikin kita jadi tambah solid gitu. Bahkan dulu waktu saya mau nikah gitu, padahal nggak ada pengumuman apa-apa gitu, tiba-tiba di tempat nikah saya tuh udah banyak tenda kayak orang nonton Woodstock. Itu dari mana-mana udah bikin tenda di situ, dan buat saya itu satu support yang luar biasa sih. Nah, penerimaan kita, cara kita memposisikan diri ke teman-teman itu yang membuat mereka jadi solid. Jadi nggak ada kayak solid terus harus ini gitu, harus nggak boleh A B C, enggak, kita nggak punya aturan-aturan itu. Bahkan ketika mereka mengidolakan di luar saya gitu, selain saya, buat saya tuh sah-sah aja gitu. Nggak bisa yang kayak lo udah ngidolain orang lain, lo keluar dari Famous, enggak, kita tuh nggak pernah ada seperti itu. Jadi semuanya memang berdasarkan emang ya udah family aja udah. Kalau abang tentang Ramadan dong, gimana perjalanan Ramadan tahun ini, ada perbedaannya seperti apa mungkin? Iya, Ramadan tahun ini biasanya Ramadan sebelumnya tuh saya pas banget syuting gitu. Kebetulan tahun ini syutingnya persis sebelum masuk bulan Ramadan, dan jadi Ramadan ini agak sedikit leluasa. Paling memulai proyek barunya belum syuting sih, masih workshop film. Terus ya paling ngisi acara di mana gitu, kayak sekarang sama teman-teman VGB Friends, besok dengan komunitas skuter saya kita mau apa namanya galang dana untuk teman-teman yang di panti tunanetra gitu, untuk apa namanya berbagi. Karena buat saya keberadaan komunitas fanbase ini tuh justru terlihat di saat-saat seperti ini gitu loh. Solid nggak solidnya, kompak nggak kompaknya, justru bukan ketika kita kayak filmnya lagi keluar, karyanya lagi keluar, tapi justru dengan momen-momen Ramadan kayak gini tuh malah bikin kelihatan gitu, oh ternyata yang datang banyak. Biasa lebih banyak lagi, cuman karena memang hujan banyak yang cancel karena kebanyakan naik kendaraan umum dan motor kan, jadinya kasihan dari jauh. Anak sendiri sudah proses belajar puasa Udah, Jizi udah puasa, udah dari berapa tahun lalu udah puasa. Walaupun kadang-kadang sekolahnya dia kan pulang sampai jam 2, pulang tuh kadang-kadang udah lelah banget, udah capek gitu. Saya sih tetap nawarin masih kuat, kalau masih kuat alhamdulillah, kalau nggak kuat juga nggak apa-apa, boleh buka gitu besok ini lagi. Dan tapi kadang-kadang dia terpacu karena pengen membuktikan juga gitu, aku kuat. Akhirnya apa namanya sampai alhamdulillah sekarang hari keberapa nih ya, dia bolongnya cuman sekali karena dibangunin nggak bangun karena udah kecapean banget. Pas dia bangun dia langsung minum, oh aku lupa gitu. Tapi kan anak kecil ya, maksudnya udah terusin aja nggak apa-apa, kalau lupa tanggung. Kayak udah. tapi kalau anak sendiri